sekalian, saya ingin memperkenalkan sedikit lagi produk kami yang khas Taopan, Bapak Ibu sekalian, adalah meja dan kursi tempat Bapak Ibu duduk. Ini kami menyebutnya cukli. Cukli itu putih-putihnya ini dari kerang yang ditanam. Iya, ini makanya. Iya, kami menyebutnya cukli. Ini kerang mutiara. Kerangnya itu ya, dimasukkan modelnya. Baik, kami mohon izin Mbak Ulfa, kita mulai. Kami mohon izin memaparkan sedikit saja mengenai Dinas Perdagangan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau pembentukannya, sebelumnya itu memang kami bergabung dengan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian di 2017 ya kita berpisah ya Mbak Ulfa ya. Kemudian ini dasar pembentukannya, next. Nah, kemudian kami juga memiliki struktur organisasi, ada sedikit buram ya Mbak Ulfa ya. Ada 4 bidang Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita hard copy aja Mbak Ulfa. Jadi kami ada 4 bidang. 1 bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemudian pengembangan perdagangan luar negeri, kemudian kami ada perlindungan konsumen, dan terakhir bidang pengawasan dan tata niaga. Jadi masing-masing dirjen di pusat itu punya bagian di sini. Nah, kemudian setelah strukturnya kami punya komposisi pegawai itu PNS kami cuma 55 orang. Tapi PTT kami 34. Ini karena moratorium mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kewalahan ini tidak ada pegawai fresh graduate, sehingga kami solusinya adalah melalui PTT. Kemudian jabatan struktural 21 orang, kami punya fungsional khusus 3 orang, kemudian kami punya fungsional umum itu 31 orang. Kemudian untuk pendidikan pegawai, kami yang strata 2 itu 6 orang di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian S1 itu 34 orang, D3 atau D4 itu 5 orang, SMA 9 orang, dan SD 1 orang. Nah, ini kekuatan kami kalau dari sisi analisa. Kemudian program unggulan kami. Nah, ini program unggulan kami namanya Bela Beli Produk Lokal. Kalau ada slogan di pusat itu bangga apa? Bangga buatan Indonesia. Menurut kami di sini bangga saja tidak cukup. Kalau bangga saja nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita bela, kemudian kita beli, baru ada pengaruhnya. Sehingga Pak Gubernur dengan Ibu Wakil Gubernur menetapkan program unggulan beliau periode ini adalah bela dan beli produk lokal. Jadi karena ada kata bela dan beli, maka pada saat pandemi COVID kemarin untuk JPS Jaring Pengaman Sosial, Bapak Ibu sekalian, itu kita mengganti dengan produk UKM. Nah, ini melalui keputusan Gubernur, sehingga produk JPS yang kami bagikan ke masyarakat itu berbentuk produk-produk UKM. Itu antara lain seperti beras, minyak kayu putih, kemudian sabun, kemudian kue kering, kopi, teh, itu semua dari UKM. UKM lokal, UKM Nusa Tenggara Barat. Sehingga ada 2 manfaat dari JPS itu. Pertama, masyarakat tetap berproduksi, kemudian yang kedua, masyarakat juga tetap menerima haknya, bantuannya. Nah, inilah dasar kebijakan awal Pak Gubernur dengan Ibu Wakil Gubernur, sehingga pada 2020 itu kami mulai membuat pasarnya. Setelah UKM-UKM ini memproduksi, JPS selesai, produk itu akan kemana lagi? Nah, ini kan menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Itulah makanya dari Dinas Perdagangan membuat aplikasi yang namanya ntbmall.com, wadahnya UKM-UKM. Nah, selain itu di 2020 juga pada saat awal pandemi, kami juga ada program stimulus ekonomi, Bapak Ibu sekalian, yaitu pembangunan lapak dagang. Tapi kami menyasar desa wisata dulu. Kenapa desa wisata? Karena itu yang paling terdampak di pandemi ini kalau kami, Bapak Ibu sekalian. Bali dengan NTB ini kan rata-rata wisatawan yang paling banyak, sehingga yang paling terdampak adalah sektor wisata kalau dari sisi ekonomi. Karena itu kami mencoba merangsang ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi itu melalui transaksi perdagangan. Sehingga kami membangunkan sarananya dulu Bapak Ibu sekalian, yaitu pembangunan lapak dagang, kemudian pemberian bantuan alat dagang. Nah, ini untuk merangsang pertumbuhan perdagangan tadi, yaitu seperti gerobak, booth portable, rombong, dan tenda. Di sini hampir 900-an alat yang kami distribusi.
Kemudian ada pembuatan pasar digital, ini yang NTB Mall tadi. Kemudian next Mbak, nah ini kalau program rutin mungkin kita sama Bapak Ibu sekalian. Cuman fokus kami ada di identifikasi pasar dalam negeri dan identifikasi potensi ekspor. Nah, kenapa potensi ekspor ini menjadi fokus kami? Karena ternyata walaupun pandemi, ekspor NTB masih berjalan Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu menjadi motivasi untuk, oh iya berarti masih kualitas barang kita masih diakui, kualitas komoditi kami masih dibutuhkan di luar negeri. Nah, itu menjadi semangat kami untuk kembali menggali potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Barangkali demikian. Nah, nanti kita akan perjelas melalui tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Ini begitu juga dengan data-data yang nanti dibutuhkan, nanti bisa disampaikan, nanti kami siapkan, baik itu mengenai renstra dan sebagainya, nanti kami sudah siapkan. Kemudian bagaimana dengan saya sedikit bercerita mengenai ntbmall.com, Bapak Ibu sekalian. ntbmall.com ini hukumnya wajib kayaknya Bapak Ibu sekalian mengenai digital marketing ini di era industri 4.0 ini. Jadi karena itu kami mencoba melatih UKM-UKM kami untuk akrab dengan digital. Nah, ternyata dari sejak diresmikan sampai hari ini memang ada beberapa yang harus kita evaluasi. Bahwa ternyata tidak semua UKM kita akrab dengan digital Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi PR bersama, bukan menjadi PR Dinas Perdagangan. Itu yang saya bilang, kami harus bersinergi. Siapa tokoh penentu seperti Pak Opa tadi sebut yang mempertanyakan semua. Jadi semua menentukan. Karena sinergi itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin ntbmall.com ini jalan kalau tidak ada peran dari OPD-OPD lain. Karena Dinas Perdagangan itu hilir Bapak Ibu. Kita hanya menerima produk dari OPD-OPD penghasil. Misalnya Dinas Pertanian, nah dia menghasilkan apa dalam pembinaannya sebagai Dinas Pertanian? Itulah yang kita pasarkan. Apa hasil dari perikanan dan kelautan? Saya punya ikan ini, saya punya lobster, itulah yang menjadi dagangan kita, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sinergi itu menjadi wajib untuk Dinas Perdagangan dan menjadi kata kunci untuk kita mampu menjual. Kita bahasa sederhananya kami penjual, kita penjual OPD perdagangan. Untuk menjual sesuatu kami harus mengenali barang itu, kan begitu. Karena itu kami tidak boleh lepas dengan OPD penghasil. Nah, ini yang begitu juga dengan yang tadi. Bagaimana dengan UKM? Kami tidak boleh jauh dengan dinas koperasi. Karena di sanalah cikal bakal UKM ini. Bagaimana mereka harus dilatih digital marketingnya. Kami tidak boleh jauh dengan dinas industri. Karena bagaimana mereka memproduksi, bagaimana legalitasnya ditentukan oleh dinas industri. Nah, setelah semua OPD ini fix, clear, kami enak memasarkannya. Kita memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini barang saya bagus. Nah, seperti itu. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa dari kebijakan dulu, kalau kebijakannya sudah bagus, nah bagaimana mengimplementasikan kebijakan, itulah dibutuhkan sinergi yang kuat. Tidak bisa perdagangan berdiri sendiri. Bagaimana keberlanjutannya? Kami sudah mengeluarkan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menerbitkan Pergub nomor 43 tahun 2020 tentang bela beli produk lokal ini. Nah, sehingga implementasi dari Pergub itu adalah kami sedang merancang surat edaran untuk semua OPD, semua masyarakat untuk menggunakan produk kita sendiri. Kemudian selain Pergub, kami juga sudah MOU dengan beberapa pelaku asosiasi seperti PHRI. Nah, hotel-hotel ini kita harapkan dari mulai ada menggunakan komoditi-komoditi kita, produk-produk UKM kita. Kemudian dengan beberapa asosiasi-asosiasi supaya mereka mulai akrab dengan produk sendiri. Nah, itu dari sisi produk kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan fungsi perdagangan dalam negerinya? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih perdagangan antar pulau yang banyak. Karena memang kami penghasil di sini pertanian, kemudian seperti yang Bu Asisten sampaikan tadi bahwa masyarakat kita dengan jumlah komoditi yang dihasilkan, maka masih ada yang kami harus istilahnya perdagangan antar pulaunya ke Jawa Timur. Ada beberapa yang ke Bali dan ada beberapa yang ke NTT. Bahkan untuk cabai rawit itu paling sering kami ngirim ke Batam, Bapak Ibu sekalian. Iya, kami juga di sini ada menghasilkan jagung, yang komoditi unggulan kami adalah jagung, kemudian ada bawang,
kemudian ada kopi. Nah sekarang kita sedang branding adalah kopi. Kemudian dari sisi perikanan, kami di sini ada budidaya lobster. Kemudian kemarin kami juga sempat ekspor ke Amerika untuk fillet, daging fillet ikan. Nah, itu rutin Pak. Kemarin di pandemi ini kami rumput laut jalan ke Cina. Saat ini kami sedang memenuhi kuota untuk kopi ke Korea Selatan 120 ton. Kemudian untuk kemarin manggis juga ke Cina. Cuman kendala kita adalah seperti tadi Bapak sampaikan, apa sih kendalanya? Pasti ada. Contoh, manggis ini sekali jalan ke Cina, begitu diminta lagi kami bingung. Kenapa? Karena di sini musiman Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak continue-nya ini yang menjadi PR kami sekarang. Begitu juga kemarin dengan vanili organik kami ekspornya ke Amerika. Nah, begitu ada permintaan dievaluasi dikunjungi oleh Pak Wamen, ternyata lahan kami dengan luas sekian harusnya lebih optimal lagi, masih bisa menghasilkan lagi. Nah, ini menjadi PR Dinas Pertanian. Nah, ini yang kami sampaikan. Ternyata lahan kita hasilnya belum optimal, masih bisa lagi menghasilkan. Nah, disinilah kerjasama sinergi itu harus dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menjual asal barangnya bagus. Nah, barang bagus ini ditentukan oleh OPD penghasil. Karena bukan kita penentunya Bapak Ibu, kita hanya menjual gitu. Perdagangan ini kan fungsinya di sana. Bagaimana kami mempromosikan produk-produk kami ini. Begitu juga dengan beberapa beras kami yang juga ke antar pulau. Ke antar pulau banyak Bapak Ibu sekalian. Karena memang kalau yang jago kami ekspor ke Vietnam. Jadi barangkali demikian sekilas mengenai perdagangan di Nusa Tenggara Barat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan NTB, Bapak Opa kita. Opa itu artinya kakek. Iya. Jadi Opa kita panggil Opa karena itu orang yang kita tuakan. Kalau Korea beda Pak. Ya? Opa Gangnam Style. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum sesi tanya jawab, mungkin tadi sudah banyak perkenalan dan mungkin benak teman-teman sekalian sudah banyak yang ingin kita diskusikan. Tapi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri, kami ingin memperkenalkan diri juga Bu. Kami ini dari beberapa kabupaten dan provinsi. Mungkin afdolnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Fajar Setiawan Bu. Kami bertugas sehari-hari di Dinas Perindak. Kami masih perindustrian perdagangan. Terus kita memiliki 3 UPT. Sekarang memiliki 3 UPT. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya dari Bu Fatma untuk saya persilakan. Terima kasih Dinas Sosial Kabupaten Sigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya Kisah Hormat. Nama saya Muhammad Amin dari Kabupaten Sigi, kemudian bertugas di kantor Kecamatan Rawa Barat Kabupaten Sigi. Saat ini sebagai sekretaris kecamatan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Ikhwan Ahmad, Camat Nuhon, Kabupaten Banggai. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Karena Pak Afan berdiri, ya saya kebetulan satu kamar. Ya, jadi kami berdua sebelum tidur jam 10 sebelum jam 10 harus berdiri terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Murata. Saya dipercayakan sebagai camat Balantak Selatan di Kabupaten Banggai. Terima kasih. Ibu duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekdis, sekaligus senior saya, izin memperkenalkan diri kan, nama saya Retno Ridawati, sekarang berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang kami hormati Bu Sekdis. Nama saya Evita Diana. Untuk sekarang saya bertugas di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Donggala di bagian hukum dan persidangan. Terima kasih.